Pada tahun 1946, pemerintah Republik Indonesia yang baru seumur jagung melalui Kabinet Hatta mengeluarkan pengumuman resmi dengan perihal bahwa terdapat komplotan untuk merebut kekuasaan negara. Isi pengumuman tersebut antara lain, sekarang telah ternyata seterang-terangnya bahwa penculikan Perdana Menteri CS di Solo tanggal 27 masuk 28 Juni malam adalah suatu permulaan dari aksi Tan Malaka, Mr. Subarjo, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, Soekarni, Mr. Muhammad Yamin, dan lain-lain untuk merebut kekuasaan negara dengan perkosa. Peristiwa ini membuat Tan Malaka dan Muhammad Yamin diseret ke pengadilan dan isi pembelaan mereka yang diangkat oleh media massa cetak maupun radio dinilai oleh Kabinet Hatta berpotensi menimbulkan perpecahan bangsa yang saat itu sedang menghadapi perang kemerdekaan 1945 sampai 1950 Masehi. Guna memitigasi potensi perpecahan tersebut, pemerintah merasa perlu membangkitkan kembali kesadaran nasional dengan menentukan tanggal awal dan organisasi apa yang mempelopori munculnya gerakan kebangkitan nasional. Lalu dipilihlah Budi Utomo. Filosofi pemilihan organisasi dan tanggal hari kebangkitan nasional sepertinya mengikuti filosofi pemberian gelar pahlawan kepada para tokoh bangsa, yakni sosok yang diberi gelar mesti telah wafat. Dengan kata lain, jika ia berbentuk organisasi, tampaknya dipilihlah organisasi yang telah mati. Kenapa memilih organisasi yang telah mati? Mungkin untuk menghindari adanya konflik kepentingan pihak-pihak tertentu bila yang dipilih adalah organisasi yang masih berkiprah dan berperan aktif dalam pembangunan nasional. Namun terlepas dari alasan apapun itu, data-data penting terkait sejarah nasional yang dibentuk dan diajarkan kepada generasi muda hari ini perlu mendapat perhatian khusus dari nalar kritis kita, terutama bila kita berbicara tentang pelopor kebangkitan nasional. Apakah Budi Utomo layak memperoleh gelar tersebut? Tulisan Colin tahun 1928 berjudul Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen atau Pertanyaan Kolonial Hari Ini dan Esok menuliskan bahwa Budi Utomo didirikan pada Mei tahun 1908 di Jakarta oleh siswa Stovia. Pada 1909, organisasi ini mendapat pengakuan sebagai badan hukum oleh pemerintah kolonial Belanda dan telah memiliki 10.000 anggota yang merupakan Indonesian Civil Servant atau pegawai pemerintah kolonial Belanda dan bangsawan Jawa yang tersebar dalam 40 afdeling. Ketua pertama Budi Utomo adalah Raden Sutomo yang lahir pada tanggal 30 Juli 1888 di Nganjuk, Jawa Timur. Raden Sutomo memiliki seorang ayah bernama Raden Suwardi yang merupakan seorang Binnenlandsbestuur atau Pangreh Praja dengan pangkat asisten wedana dan merupakan pegawai pemerintah kolonial Belanda. Ketika memimpin Budi Utomo pertama kali, usia Raden Sutomo telah genap 20 tahun dan nama Budi Utomo merupakan ide dari M. Suraji yang merupakan salah satu komisaris Budi Utomo. Dan yang tidak banyak diketahui oleh halayak ramai adalah Pramudia Anantatur menerangkan dalam Sang Pemula bahwa atas saran Bupati Serang, Ahmad Jayadiningrat, Budi Utomo didirikan untuk tujuan menandingi Jamiat Khair yang merupakan organisasi gerakan pendidikan Islam yang dipelopori oleh para sayyid dan saudagar keturunan Arab dan telah lebih dulu berdiri pada tahun 1905. Dalam riwayat pergerakannya, Budi Utomo tercatat banyak sekali melakukan manuver politik yang justru berseberangan dengan semangat kebangkitan nasional. Sebagai contoh misalnya, dalam struktur kepemimpinan organisasi, pasca Kongres pertama Budi Utomo di Yogyakarta pada 3 Oktober 1908, pimpinan organisasi beralih ke tangan Bupati Karanganyar, Raden Adipati Tirtokusumo, sebagai Ketua Budi Utomo periode 1908 sampai 1911. Padahal Bupati merupakan tangan kanan pelaksana pemerintahan kolonial Belanda. Dari sini saja kita bisa menilai Budi Utomo akan sangat sulit untuk berpihak kepada ide kebangkitan dan kesadaran nasional, sementara organisasi mereka dipimpin oleh pegawai sekaligus loyalis penjajah. Tidak hanya itu, dalam kongres keduanya di Yogyakarta pada 11 sampai 12 Oktober 1909, peserta kongres menolak usulan Dr. Cipto Mangunkusumo yang mengusulkan agar Budi Utomo membuka sistem penerimaan keanggotaan yang tidak hanya terbatas menerima bangsawan Jawa semata, tapi terbuka bagi anak Indonesia yang lahir, hidup, dan berjuang di tanah Nusantara. Usulan tersebut ditolak mentah-mentah dan berdampak keluarnya Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, dan Ki Hajar Dewantara dari keanggotaan Budi Utomo. Sebab mereka menilai Budi Utomo hanya sebatas gerakan elit bangsawan yang eksklusif. Bahkan dalam permusyawaratan tertinggi Budi Utomo di Bandung tahun 1915 dengan tegas Raden Sastrowijono yang terpilih sebagai ketua, meminta hadirin untuk berdiri dan sama-sama menyerukan Live Pulau Jawa, Live Bangsa Jawa, Live Budi Utomo.
yang berarti hidup Pulau Jawa, hidup bangsa Jawa, hidup Budi Utomo. Sikap ini secara tidak langsung mencerminkan bagaimana Budi Utomo dipimpin oleh orang-orang yang menganut paham Jawanisme. Sikap yang kontraproduktif terhadap gerakan kebangkitan nasional juga ditunjukkan oleh medianya Budi Utomo, yakni Jawa Hisworo. Alih-alih mendukung ide Indonesia Merdeka yang dihasilkan dalam Nasional Kongres Sentral Syarikat Islam di Bandung tahun 1916, Jawa Hisworo malah sibuk mengangkat artikel yang berisi hinaan kepada Nabi Muhammad SAW. Sikap tertutup dan menolak cita-cita persatuan Indonesia tersebut tetap dipertahankan Budi Utomo bahkan setelah 20 tahun berdiri dan melaksanakan kongres di Surakarta pada 6-9 April tahun 1928. Organisasi tersebut hanya menerima bangsawan Jawa dan orang-orang yang dipersamakan haknya seperti kaum penjajah dan warga negara kelas 2 seperti Cina sebagai anggota organisasi mereka. Sebaliknya, mereka menolak menerima anggota suku bangsa Nusantara non-Jawa dan non-bangsawan. Lantas, masih layakkah Budi Utomo menjadi pelopor kebangkitan nasional? Atau justru mereka adalah pelopor kebangkitan kaum feodal? Mari kita mundur sejenak pada tahun sebelum Budi Utomo berdiri. Pada tahun 1905 ada dua kejadian penting pada dua tempat yang berbeda yang sangat diwaspadai oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Pertama, di Batavia, sekelompok Sayyid dan para saudagar keturunan Arab menginisiasi sebuah gerakan pendidikan dengan cara mendirikan beberapa sekolah di Tanah Abang dan Krukut. Sekolah ini menjadi tidak biasa karena guru-gurunya didatangkan langsung dari Al-Azhar, Mesir, yang tengah tumbuh subur gerakan perlawanan terhadap penjajah Barat. Sekolah-sekolah ini yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pejuang Islam dan salah satunya adalah pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Gerakan pendidikan ini kemudian bertransformasi menjadi organisasi bernama Jamiat Khair. Peristiwa kedua terjadi di Surakarta, di mana terdapat sekelompok saudagar muslim yang dipimpin oleh Haji Samanhudi mendirikan sebuah syarikat dagang yang diberi nama Syarikat Dagang Islam atau SDI. Syarikat dagang pimpinan Haji Samanhudi ini sangat diwaspadai oleh Belanda karena membangun kerjasama niaga yang sangat masif dengan niagawan Cina. Bahkan kerjasama tersebut dikelola secara profesional dalam sebuah lembaga bernama Kongsing. Dan Kongsing sangat berhubungan erat dengan peristiwa revolusi Cina pimpinan Sun Yat-sen yang berhasil membebaskan Cina dari jajahan Inggris pada 10 Oktober 1911 Masehi. Belanda sangat paranoid dan takut semangat revolusi Cina menular ke Nusantara melalui syarikat dagang Islam dan hal tersebut terbukti. Di wilayah Kasunanan Surakarta, SDI berhasil menjadikan pasar sebagai media pembangkit kesadaran nasional. Maka untuk mengantisipasi dan mengimbangi Jamiat Khair dan SDI atas inisiatif Bupati Serang, Ahmad Jayadiningrat, dibuatlah sebuah organisasi tandingan yang berpusat di Batavia dengan nama Budi Utomo. Dipilihnya nama Budi Utomo secara jelas meniru nama Jamiat Khair, di mana Budi Utomo adalah penamaan versi Jawa dari Jamiat Khair yang bermakna sekelompok yang baik. Pendidikan jelas merupakan salah satu faktor penting yang menghantarkan Indonesia memiliki kesadaran nasional untuk bangkit menjadi bangsa yang merdeka. Maka gerakan pendidikan yang mencerdaskan anak bangsa tanpa melihat status sosialnya jelas harus kita apresiasi dan menjadi inspirasi dalam mengenang momentum kebangkitan nasional. Namun bukan gerakan pendidikan kaum bangsawan elit yang eksklusif yang memandang Nusantara hanya Jawa dan menganggap hanya bangsawan Jawa yang berhak atas pendidikan. George McTurnan Kahin dalam Nationalism and Revolution in Indonesia pernah menulis, lebih nasionalis pemikiran Raden Ajeng Kartini tentang pendidikan dibandingkan Budi Utomo. Jauh sebelum 1904, beliau telah memperjuangkan hak pendidikan atas kaum wanita dan pribumi non-bangsawan Jawa. Kartini lah yang memperjuangkan Ahmad Rifai dan Agus Salim agar mendapat kesempatan studi di Belanda, meskipun kedua pemuda tersebut berasal dari Minangkabau dan bukan dari suku Jawa. Indonesia kaya dengan ide kebangkitan nasional yang diejawantahkan dalam organisasi gerakan perjuangan kemerdekaan, dan sejarah mereka lah yang perlu dipahami oleh setiap generasi muda kita, sebab semangat itu tidak punah dan justru semakin bertumbuh. Semoga konten kali ini bermakna. Mari komen di bawah apa pelajaran yang bisa kita petik. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika kamu merasa konten ini bermanfaat. Akhir kata, salam takzim.